Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4B yang beranggotakan Dimas Wahyu Wimantoro, Dian Puspitasari, Gina Sania, Rugaya, Umnia Nabila, dan Yuniar Fajarianti. Kelompok 4 akan membahas tentang glikokonjugat dan juga glikolipid dengan mata kuliah biokimia gizi. Next. Glikokonjugat adalah senyawa yang sangat penting dalam biologi dan terdiri dari berbagai kategori seperti glikoprotein, glikopeptida, peptidoglikan, glikolipid, glikosida, dan lipopolisakarida. Mereka terlibat dalam interaksi sel, termasuk pengakuan sel-sel dalam interaksi sel matriks dalam proses detoksifikasi. Glikokonjugat terdiri dari polisakarida yang terhubung atau terkonjugasi dengan protein atau peptid. Kebanyakan polisakarida terdiri dari beberapa unit monosakarida yang berbeda yang disebut heteroglikan. Heteroglikan muncul dalam 3 jenis. Yang pertama proteoglikan, yang kedua glikoprotein, dan yang ketiga glikolipid. Ketiganya merupakan fungsi-fungsi biologis yang spesifik. Yang pertama, proteoglikan. Sel mamalia dapat memproduksi 40 jenis proteoglikan. Molekul tersebut bertugas sebagai penyusun jaringan dan mempengaruhi beberapa aktivitas sel seperti aktivitasi faktor pertumbuhan dan penelekatan. Proteoglikan merupakan penggabungan antara glikosaminoglikan dengan protein inti melalui ikatan kovalen. Yang kedua ada glikoprotein, suatu protein yang mengandung rantai oligosakarida yang mengikat glikan dengan ikatan kovalen pada rantai polipeptida bagian samping. Struktur ini memainkan beberapa peran penting diantaranya dalam proses proteksi imunologis, pembekuan darah, pengenalan sel-sel, serta interaksi dengan bahan kimia lain. Ketiga, glikolipid. Glikolipid adalah komponen penyusun membran sel yang terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama adalah ekor yang terdiri dari gugus lipid yang bersifat hidrofobik atau menolak air. Bagian kedua adalah 1 atau lebih gugus gula yang bersifat hidrofilik atau menarik air. Kedua bagian ini dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Proteoglikan versus glikoprotein. Untuk karbohidrat yang melekat pada protein, proteoglikan disebut glikosaminoglikan terhubung dengan protein dengan ikatan ester O-linked melalui gugus OH dari ser dan THR. Glikoprotein berupa oligosakarida atau polisakarida yang lebih bervariasi dari glikosaminoglikan. Selanjutnya, proteoglikan versus glikoprotein. Berdasarkan rantai glikosaminoglikannya, yaitu dia linear atau tidak bercabang, panjang bisa lebih dari 100 monomer unit, bersifat asam karena mempunyai COO- dan SO4-2- pada repeating unitnya, dan repeating unit itu adalah disakarida. Berdasarkan rantai sakaridanya, dia sering bercabang, pendek antara 3-10 monosakarida unit, tidak terdiri dari disakarida, tapi biasanya terdiri dari kombinasi 7 monosakarida unit. Next.
Selanjutnya struktur. Glikolipid dapat memiliki disakarida, gugus sakarida yang terikat pada molekul oleh ikatan N- atau omin glikosidik, dan bahkan melalui ikatan non-glikosidik, seperti ikatan ester atau amida. Bagian sakarida sangat bervariasi, tidak hanya dalam struktur, tetapi juga dalam komposisi. Bagian sakarida ini dapat terdiri dari mono, di, oligo, atau polisakarida dari berbagai jenis. Mereka dapat memiliki gula amino dan bahkan gula asam sederhana atau bercabang. Jenis-jenisnya yaitu gliserolipid, glikosphingolipid, glukofosfatidilinositoles, penanam glikolipid, dan glikolipid bakteri. Selanjutnya, glikoglycerolipid. Pada hewan, glikoglycerolipid mungkin memiliki residu galaktosa atau glukosa, terfosfat atau tidak. Rantai asam lemak dalam lipid ini adalah antara 16 dan 20 atom karbon. Selanjutnya, glikosphingolipid. Seperti sphingolipid lainnya, glikosphingolipid berasal dari L-serin yang terkondensasi dengan asam lemak rantai panjang yang membentuk basa sphingoid yang dikenal sebagai sphingosine. Ketika karbon 2 dari sphingosine mengikat asam lemak lain, sebuah karbamid diproduksi yang merupakan dasar umum untuk semua sphingolipid. Selanjutnya, glukofosfatidilinositol dalam glikolipid, ini residu dari pusat glukan atau glukosamin dan manosa. Dapat dimodifikasi dengan berbagai cara melalui penambahan gugus fosfetanolaminamin dan gula lainnya. Variasi ini memberikan kompleksitas struktural yang besar yang penting untuk dimasukkan ke dalam membran. Selanjutnya, ada glikolipid tanaman. Kloroplas banyak ganggang dan tanaman tingkat tinggi diperkaya dengan galactoglycerolipid yang memiliki sifat netral mirip dengan kerebrosid pada hewan. Mono dan digalaktolipid terkait beta dengan gugus digliserida, sedangkan sulfolipid adalah turunan glukosa saja. Yang terakhir, glikolipid bakteri. Pada bakteri, glikosil gliserida secara struktural analog dengan fosfogliserida hewan, tetapi mengandung residu karbohidrat yang terikat oleh glikosilasi pada posisi 3 dari SN-1, 2 digliserida. Turunan dari gula asilasi tidak mengandung gliserol, tetapi asam lemak yang secara langsung terkait dengan gula. Cukup sekian, terima kasih dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.